Apa aku udah mulai live? Apa sih kok? Apa mau live, udah live akunya. Oh, udah live. Hah, sana. Deo, di mana? Di kasur. Harus cium mamamu dulu itu. Guys, bentar ya. Aku nanti balik. Tuh kan, aku tuh udah bilang gak ketinggalan. Guys. Sumpah. Tadi tuh ada urusan penting ya. Jadi sebenarnya aku kan kayak beberapa hari lalu aku tuh kayak sempat pergi ke mall gitu kan. Terus aku pergi sama mami aku sama cici aku juga. Terus gimana keadaan kamu setelah salto kemarin? Salto apa? Ya udah sih begitu doang mah. Easy. Enggak. Tapi aku bisa kayak gitu tau dari SD. Jadi kayak cuman kemarin itu challenge-nya adalah karena kalau misalnya pas latihan itu kan kita pakai sepatu biasa kan. Tapi kalau kemarin di atas nggak jadi deh, nanti deh aku cerita. Aku mau cerita dulu tentang ini. Jadi tuh aku tuh sumpah. Jadi aku kira tuh earphone aku tuh hilang, guys. Soalnya aku tuh kayak kapan hari lalu tuh aku kayak ke mall gitu kan. Terus aku jalan-jalan, terus aku tuh sempet pakai earphone aku. Nah habis itu tuh kayak pas pulangnya itu, jadi sama mbak aku yang ngurusin aku tuh biasanya tuh dia tuh kayak suka ngecek barang aku gitu loh yang ada di tas, kayak ada yang hilang apa enggak. Nah terus dia tuh kemarin tuh kayak ngomel-ngomel bilang, kok earphone kamu nggak ada sih, kayak gitu kan. Terus aku bilang ada, aku udah taruh di tas gitu kan. Upsi. Nah habis itu terus habis itu kemarin konser kan. Nah terus aku tuh nggak mikirin earphone aku karena aku pikir di mana, di rumah. Yes. Terus baru hari ini tuh aku kepikiran lagi gitu, kayak karena aku kan orangnya emang kayak suka lupa kan. Terus aku kayak iya ya, apa beneran ketinggalan di mall kayak gitu. Terus ternyata aku tuh tadi tuh kayak udah bad mood parah. Aku kayak mau nangis tahu, sumpah ya. Aku kayak kayak gitu. Terus kayak karena tuh kayak aku nggak bisa hidup tanpa earphone aku tau guys, kayak secinta itu. Aku secinta itu sama earphone aku kan. Aduh, apa sih orang di tempat akunya lancar-lancar aja. Ya udah sih. Terus aku tuh kayak pokoknya aku cinta banget ya sama earphone aku. Terus kayak aku kan udah nyari gitu kan. Nah terus itu earphone aku tuh dia tuh device-nya nyambung sama HP aku. Nyambung kan, soalnya bisa tahu dilacak terus nanti bunyi gitu kan earphone-nya. Cuman gak tau kenapa gak bunyi dari tadi. Kayak aku tuh kayak udah ke mobil, aku cari di mobil tuh kayak gak ada gitu. Terus kayak pas aku mau bunyiin gitu kayak gak bisa gitu, kayak gak ada bunyinya. Terus kayak malah perangkatnya tuh gak ketemu dan dibatalkan gitu, jadi dia gak bisa bunyi. So aku kayak udah overthinking parah.
Terus aku tuh cari nama Instagram mallnya itu. Nah terus ternyata di bio-nya itu tuh kayak ada nomor teleponnya gitu kan. Terus aku chat, aku nanya, kayak aku nanya, maaf kak, aku mau nanya kalau misalnya barang kita ada yang hilang gitu, apa bisa dibantu ya gitu. Terus katanya tuh kalau misalnya ada yang hilang tuh biasanya disimpan sama petugas gitu. Terus aku bilang earphone aku tuh hilang gitu. Terus dia nanya tertinggalnya di mana ya. Aku nggak yakin karena aku orangnya lupa banget. Terus aku bilang, ya itu kak, saya juga nggak tahu itu tinggal apa hilangnya di mana kayak gitu. Terus ternyata pas di tanggal itu tuh nggak ada earphone yang hilang guys. Aku kayak udah panik banget. So aku kayak apa dicuri orang ya kayak gitu. Terus ternyata tadi pas aku mau mulai live itu ketemu, ternyata ada di kamarnya mami aku. Sumpah nyebelin banget deh. Ih. Aku kayaknya kalau earphone gitu aku harusnya kasih dia case yang besar gitu. Soalnya kalau kecil terlalu compact gini tuh aku kayak lupa nggak sih. Aku kayaknya harus naruh dia di casing yang besar. Aku ada tahu casing buat earphone aku ini hiu gitu gede. Kayaknya aku bakal pindahin ke situ deh. Ih. Maaf tadi nyambung ke earphone. Oh ya kalian kemarin tuh itu bukan salto tau guys, itu cartwheel, tapi mirip-mirip sih. Sebenarnya kita itu mau habis cartwheel terus salto, cuman gak jadi. Tapi tuh pada ngira itu bukan aku tau guys, masa ada yang komen bilang itu Ciolin. Thank you. Makasih ya. Makasih Kak Fadil buat mas batangnya. Kenapa nggak up foto di? Iya aku mau upload tahu, cuman nanti dia habis live ya aku upload. Aku udah nyiapin foto tahu buat di upload sebenarnya. Yang fotoin Levi. Emang aku sekurus Ciolin ya, kok pada kira itu Ciolin. Makasih ya guys, aku jadi merasa lebih pede, kayak lebih sumpah kalian kok bisa ngira itu Ciolin. Itu aku loh. Itu aku. Kalian jangan gitu dong, kan aku jadi kayak, memang aku sekarang udah sekurus Ciolin, memang aku sebody goals Ciolin. Makasih Kavi buat mas batangnya. Makasih ya. Tahu nggak sih Ciolin tuh kapan itu dia nyoba kayak gitu kan, kayak aku, kayak cicak tahu, kocak. Nacia juga sempat nyoba, kayak lucu deh mereka. Dicariin Naira Chang. Ya dia juga lagi live ya. Oh my god, what is that? Sumpah kok kayak lega banget earphone aku ketemu. Bye world.
Wait guys, bentar. Ya HP aku mau mati tau. Apa aku cas HP dulu ya? Deo. Want to buy CSP? No. Pel. Sini. Sini. Nih guys, ada si kocak. Makasih Kak Ilham Sabirin buat skydive-nya. Aku jual dia berapa ya? Aku jual dia 5 triliun, laku nggak? Kayaknya orang terkaya di dunia pun juga nggak mau beli JSP deh. Sumpah aku nggak nyesel beli JSP tahu dulu tuh. Karena dia tuh gemai. Ya, pintel ya? Pintel? Ci emas? Pintel. Tampan ya? Stop it. Jadi aku tuh sama cici aku, kita tuh kalau bercanda tuh kayak, ih Jasper tampan, Jasper paling ganteng satu komplek, kayak gitu. Tampan? Jasper tuh cogan guys di mata aku sama cici aku, sumpah. Jasper tuh cogan. Bulunya. Sumpah aku masih seneng banget tahu earphone aku ketemu. Tadi tuh aku kayak mau nangis gitu tahu. Kayak udah bad mood banget, aku kayak udah marah, kayak apa sih? Ih gaje deh hidupnya gitu. Tapi kayak nggak jadi guys, earphone-nya udah ketemu. Bye. Guguk tampan guys. Tau gak sih kemarin tuh abis aku pulang dari konser tuh dia tuh kayak heboh banget gitu loh. Kayak kita tuh kayak udah 2 hari 1 malam gak ketemu soalnya. Si emas ya? Emas. Kalau hilang dimarahin mami kamu nggak? Apanya yang hilang? JSP. Sana. Bukan kocak. Oh, earphone aku. Jujur mami aku kayak nggak ngurus tau. Kayak padahal tuh kalau misalnya kalau beneran hilang di mall itu tuh kayaknya rencananya besok aku bakal ke mall itu dan aku ke tempat lost and found gitu. Tapi kayak puji Tuhan ternyata ada di kamar mami aku. Tapi ngapain ya aku ke kamar mami aku bawa-bawa earphone? Ih, gak jelas deh.
kesan konser kemarin. Jujur ya, aku tuh kayak aku suka banget sama sama lagu Sugar Rush, terus sama Imapara, terus sama Inseki Kakuritsu. Itu pokoknya sumpah kayak dalam 100 juta tahun. Itu tuh kayak setiap saat ya, itu tuh kayak terngiang gitu loh di otak aku. Apalagi kalau kakak-kakaknya yang bawain tuh kayak keren banget gitu. Terus kayak aku pengen banget sumpah bawain itu. Terus sama Nageki sumpah keren banget. Karena biasanya kalau Aita katakan yang bawain tuh 4 orang kan. Dan itu tuh kakaknya tuh agak banyakan gitu loh. Jadi tuh kayak wow, kayak boneka banget, kayak real boneka. Terus kan kayak kakak-kakaknya cantik-cantik kan. Terus kayak wow. Terus aku kan pas itu ngeliatin kan dari belakang kan ada kayak TV gitu. Habis itu aku lihat sumpah Cepio keren banget. Kayak literally beneran kayak boneka. Kayak aku nggak bisa. Kamu yang kopro kak? Iya kocak, itu aku. Kalian pada salah ngira tahu aku sakit hati. Nggak bercanda. Kalian tuh pada ngira bukan aku. Makasih ya, itu aku kocak. Masa kalian nggak bisa membandingkan aku dengan member Gen 12 yang lain? Padahal beda banget. Reji, menurut kamu Cilili itu sifatnya gimana? Cilili itu kayak orang baik yang kalau misalnya kita kayak nggak tega buat kayak gimana, kayak pokoknya kita kayak nggak tegaan banget gitu loh sama Cilili. Kayak pokoknya kalau misalnya kayak Cilili minta tolong apa tuh kayak aku kayak usahain aku pasti bakal bantu dia. Tapi kan itu mukanya lagi mirip-miripnya sama Olin. Makasih ya aku dimiripin sama Ci Olin. Spill Gen 12 yang paling diam pas konser. Aku deh kayaknya. Tapi iya tahu pas itu tuh kayak Gen 12 yang lain itu kayak pada di ruangan kita kan gitu. Terus akunya nggak sendiri karena aku nggak tahu kayak mereka tuh ada di mana. Terus kayak aku pas itu lagi ini sih lagi nggak ini jadi tuh pokoknya aku lagi ada ngapain gitu kan, terus aku kayak nggak megang HP, terus aku nggak tahu kayak pas itu awalnya ada Gen 12, terus tiba-tiba mereka tuh kayak udah pindah ruangan. Soalnya pas itu tuh aku kayaknya ketiduran deh. Terus ya udah dong, aku pas habis bangun tuh aku kayak aku makan gitu, terus aku kan kayak pas itu aku sendirian doang. Aku ngechat kan di grup, ini kalian pada di mana? Dah aku sendirian gitu. Terus mereka bilang kalau lagi di ruangan lain gitu. Jadi di situ aku berasa aku introvert banget. Aku pas itu roommate-nya sama Ripka. Kocak. Kita tuh kemarin tuh pokoknya pas di hotel aku sama Ripka kita tuh kayak makan. Kita makan, habis itu kita bersih-bersih. Menurut kamu latihan koreografi yang susah apa, Reji? Kalau buat gerakan apa ya susah? Melon juice tahu guys, menurut aku tuh susah. Terus apa ya? Sumpah melon juice sih.
terus sama eh, apa ya, Melon Juice. Ini lagu yang pernah aku ini ya, Melon Juice. Habis itu Kinoyori yang dari kemarin makin suka, itu susah menurut aku. Habis itu Lap Time. Terus kalau dulu itu Jiwa Rudes itu susah banget menurut aku. Apa sih tadi? Kinoyori, Lap Time, Kinoyori, Lap Time, Jiwaru, Melon Juice, Kinoyori, Lap Time, Jiwaru, Melon Juice, apalagi ya? Apa ya? Kalian tahu ini nggak? Otonaresha, Kereta Kedewasaan. Terus sama Ogoe Diamond. Udah, sumpah itu kayak dadah semuanya. Makasih kalian Sabirin buat cendrawasinya. Itu menurut aku ya susah ya, ya itu. Tapi aku nggak tahu. Kenari, oh Kurumi. Oh iya, aku pasti tuh pernah ya Kurumi. Jujur kalau Kurumi itu kalau buat koreografinya menurut aku nggak susah itu. Tapi itu kayak pembawaannya sih guys, yang menurut aku pas aku perform aku kayak masih agak kurang itu. Kalau buat hafalin lirik yang susah lagu apa, Reji? Menurut aku itu Chance no Jumban, Saatnya Kesempatan. Tapi itu lagunya enak tuh guys. Makasih Kak Atala buat jet pribadinya. Nah, kamu lagi di cas ya? Enggak tahu. Cuman enakan miring. Makasih, bye-bye. Tapi ya guys ya, kemarin kan aku cartwheel kan. Sumpah, tapi tuh sebenarnya tuh kayak aku kan dulu kan aku kan dulu ikut ritmik gimnastik kan. Emang harus bisa 3 basic ini sih guys. Cartwheel, back over sama walkover. Sumpah, kalau cartwheel tuh yang kayak aku kemarin. Terus kalau back over tuh yang ke belakang, yang aku dulu pernah upload di X deh. Terus sama walkover tuh yang ke depan gitu. Nah, sebenarnya aku udah lama kan nggak begituan. Cuman kayak tiba-tiba tuh di koreonya disuruh begitu. Awalnya tuh aku kayak nggak yakin gitu loh, kayak aduh aku masih bisa nggak ya, karena tuh kayak udah dari aku terakhir tuh pas aku kelas 5 atau 6 SD gitu. Terus juga kalau dulu kan aku tuh ngelakuinnya tuh di koreografi aku gitu kan, yang pakai alat gitu. Nah itu tuh kayak aku ngelakuinnya tuh harus bener-bener yakin, seyakin itu, kayak harus pede banget dan gak mikirin kalau bakal jatuh gitu loh, kayak karena dulu tuh aku kayak sempet beberapa kali tuh kayak pas aku ritmik gimnastik aku kayak jatuh gitu, terus aku kayak trauma, kayak harusnya kayak deg banget gitu loh. Jadi kayak sebenarnya aku takut gitu. Apalagi kalau konser kemarin kan yang lihat banyak orang kan, aku jadi kayak aduh aku bisa nggak ya gitu. Karena kalau misalnya kayak kalian tiba-tiba suruh aku begituan, aku tuh kayak bakal kayak kayak gitu. Kalau itu tuh bisanya kalau emang kayak seharus itu, kalau di koreografi tuh baru bisa aku melakukan yang kayak cartwheel gitu. Kalau misalnya kayak no reason tiba-tiba kalian nyuruh aku begitu, aku nggak bisa tau, kayak nggak ready. Iya, kayak pikir-pikir dulu, karena dulu aku kayak pernah gitu menakutkan. Iya, sumpah nggak bisa spontan gitu lah kalau melakukan hal itu.
Tapi kalau dulu pas SD juga nggak bisa sih kalau spontan, bisanya cuma di tempat latihan doang. Tuh apa sih pada uhuy. Terus kemarin pas perform kan aku sebelum itu tuh kan, karenanya biarkan ku kan, so karenanya biarkan ku pakai celana besi. Terus aku kayak gitu dalam hati tuh aku kayak takut banget. Tapi puji Tuhan aku bisa melakukan itu guys. Aku tuh kayak dalam hati, aduh sebentar lagi nih gitu. Aku kayak, terus pas itu pas kan aku kan kayak lari kecil dulu kan ke tengah, terus aku ini, terus aku kayak udahlah gitu. Aku kayak gitu. Tapi puji Tuhan bisa. Terus kata teman-teman G12 kayak keren gitu. Terus aku kayak masa sih. Terus katanya tuh pas aku ininya tuh kayak barengan gitu loh sama si Kimnya gitu, jadi kayak katanya bagus. Makasih ya Gen 12. Terus tuh kayak mereka tahu kan kalau aku tuh kayak takut kalau aku bakal jatuh gitu. Terus kayak mereka tuh kayak semangat ya Ji gitu, kayak I love you Gen 12. Kayak mereka tuh kayak meyakinkan aku gitu, kayak kamu semangat ya gitu, kayak love it deh. Nih, aku kenapa menurut aku lagu Melon Juice itu susah. Nih ya. Karena kalian tau gak sih kalau Melon Juice tuh loncatnya tuh kayak beda-beda gitu. Kayak baris 1 sama 2 loncatnya sama, terus yang baris 3 tuh kayak beda gitu. Kalian lihat deh kalau misalnya ada video kita Melon Juice. Kayak itu lagu susah sih menurut aku. Terus itu tuh sebenarnya kita Gen 12 kita tuh kayak kita janjian kita latihan ya. Kita latihan Melon Juice. Terus kita tuh latihan tuh kita sambil kayak ngevideo. Sumpah kita tuh pakai tripod. Tapi tripodnya tuh kayak kita tinggiin gitu loh, jadi biar kita kelihatan semua. Pakai HP-nya Levi sih pasti kalau ngevideo. Karena kita nggak mau. Karena HP Levi kayak storage-nya banyak. Terus pokoknya tuh kita tuh latihan Melon Juice mulu. Kita tuh sambil pegangan tangan terus loncat bareng gitu biar sama. Sebenarnya pas sebelum perform kita tuh kayak deg-degan banget tuh guys, kayak ini beneran nih kita perform Melon Juice. Kita suka banget sama lagunya karena kayak bukan cegil sih, kayak seheboh itu loh. Aku cinta banget. Kalau aku jujur, kalau aku kakinya nggak pegal sih. Kalau aku ya. Tapi kayaknya teman-teman aku kakinya juga pada nggak pegel deh. Nggak tahu. Tapi sempat pas latihan Melon Juice itu aku kayak apa sih? Tadi aku ngomong apa ya? Latihan Melon Juice. Oh, nah pas latihan itu tuh kayak aku tuh apa ya, kayak heboh sendiri. Kayak gitu. Karena lagunya seru tahu. Terus ya udah sih begitu, apa sih nggak jelas.
excited banget gak? Sumpah, tapi kalau perform tuh excited banget tau. Apalagi aku nggak nyangka kita Gen 12 pernah perform di Indonesia Arena dong berarti. Aku nggak nyangka. Makasih ya. Emang kalian siapa yang kemarin nonton Wonderland? Spill Gen 12 yang pegel-pegel. Kita gak ada yang pegel-pegel, kocak. Dan kita masih muda dan masih muda, masih kayak ngerti lah. Kan kita masih muda, kita masih kayak teenage gitu. Ya brah. Inilah checking. Iya, masih energi kita. Tapi kayak apa, Gen 12 tuh sebetulnya mereka tuh kayak berisik gitu loh. Mereka tuh kayak di keadaan apapun tuh kayak pasti bercanda. Ada yang bercanda terus kayak pada berisik gitu. Kayak what? Kamu juga Gen 12. Iya, tapi aku tuh kadang kalau misalnya kayak udah kayak kalau social butterfly-nya udah habis tuh aku kayak bakal diem gitu loh. Kayak aku kayak diem doang ngeliatin mereka bercanda, tapi kalau mereka nya lucu aku ketawa. Tapi ketawanya yang kayak kayak gitu. Karena kalau mau ketawa yang kayak yang lucu banget, yang ketawa yang hahaha, yang nggak ketawa karis tuh kayak udah nggak mampu. Tapi mereka lucu, jadi aku kayak tetap ketawa gitu loh, kayak di dalam lubuk paling dalam hati aku tuh kayak aku mau ketawa gitu. Ketawa respect apaan sih? Emang ada ketawa respect? Tapi kalau misalnya aku kayak masih fresh gitu, aku kayaknya mungkin heboh deh di Gen 12. Tapi masih lebih heboh Nacia. Tapi kalau misalnya kayak aku udah social butterfly-nya habis tuh aku kayak ya udah aku diam doang. Kadang aku sama Ci Olen kayak kalau ngatain mereka kayak gitu. Raja hebohnya siapa bro? Nacia lah. Nacia, Kanala, Rika, Oni. Sumpah itu berisik banget. Makasih ya Kak Dika Lakso buat motorsportnya. Ci Erin juga tahu, Ci Erin tuh yo. Mood swing tuh jujur aku tuh biasanya kalau misalnya ngerasa bad mood gitu aku kayak diem doang tau gitu guys. Nah ini kenapa enggak sih, apa sih, aku biasa kalau lagi bad mood gitu aku tuh kayak cuma diem aja gitu loh. Kalian kompak banget satu gen apa? Emang iya? Kayak nggak tahu, tapi kayak aku juga nggak nyangka kalau misalnya kita gen 12 tuh kayak ber-16 orang, kayak banyak banget. Introvert Kakak Muji. Aku kalau misalnya tes di HP, iya aku katanya introvert. Tapi aku lupa kayak result asli aku dulu tuh apa. Soalnya aku juga dulu sempat tes kayak kepribadian gitu. Gak tahu.
Tapi tuh kalau misalnya kita Gen 12, kalau misalnya ada temen yang bad mood atau apa kayak diem gitu, ya udah kita diamin juga aja gitu loh, karena kayak mikirnya tuh kayak pasti kayak kayak butuh waktu buat ya udah sih terserah gitu. Pernah tahu kapan ya nggak jadi, lupa. Jadi emang Gen 12 tuh kayak peka banget gitu loh orangnya, aku kadang bingung. Lana orangnya kalem nggak? Enggak. Masih nanya. Jujur aku tuh bad mood tuh, aku tuh kayak ada beberapa hal yang bikin aku bad mood. Apa ya? Sebenarnya kayak jadi kadang kan ada kan kayak beberapa hal yang bisa bikin kalian bad mood. Nah itu, aku tuh kadang tuh bad moodnya karena ada hal itunya. Tapi kalau misalnya nggak gimana-gimana ya aku nggak bad mood, aku ya biasa aja. Reggie masih bisa lay up, nggak tahu. Aku nggak tahu sumpah. Kalau misalnya aku kayak bener-bener nggak suka sama apa gitu ya aku kayak bad mood gitu loh. Tapi kalau misalnya biasa aja ya udah so-so. Tapi ya kalau misalnya aku bad mood gitu, aku sebenarnya berusaha buat nggak mempengaruhi orang sekitar aku. Jadi kadang tuh kalau misalnya bad mood, kalau misalnya Gen 12 bercanda, aku kayak berusaha buat ikutan nimbrung biar kayak akunya nggak bad mood gitu. Terus kalau enggak tuh, kalau bad mood biasanya diem aja. Iya kan, takutnya kayak kalau misalnya kita bad mood tuh bisa mempengaruhi orang lain juga. Jadi kayak apa ya? Enaknya diapain ya kalau punya temen yang selanjutnya diikutin. Diamin aja gak sih? Tapi sebenarnya aku nggak sesering bad mood itu tau. Aku tuh orangnya nggak apa ya, tapi kalau menurut aku pribadi aku tuh orangnya nggak sering bad mood. Cuman kayak kalau ada something situation yang emang aku nggak suka gitu, don't know. Tapi tuh kadang tuh aku tuh suka kayak bercanda, kayak sebenarnya aku nggak bad mood, cuman aku tuh kayak tapi nada bicaranya kayak orang bad mood gitu. Tapi kalau itu kayak bercanda gitu loh. Kalau kadang kalau ngomong sama Gen 12 tuh kayak gitu, yang kayak cara balikin mood versi kamu gimana Ji? Listen to music, sumpah itu kayak sangat efek banget. Makanya aku tadi tuh kayak panik banget karena earphone aku hilang. Menurut kamu paling aktif nggak di Gen 12? Aktif apanya? Aktif berbicara. Aktif apa kocak? Oh, kalau Gen 12 yang paling suka ngereok. Yang aktif apa sih? Aktif ngomong, ngeheboh. Nacialah, dia tuh berisik orangnya. Tapi
Maksudnya sebenarnya kita tuh all Gen 12 tuh kita tuh ada sisi sisi hebohnya. Cilili pun yang kayak kalem gitu dia suka sering heboh juga. Katanya kakaknya punya teman yang temannya sering bad mood. Semangat ya. Reggie suka Lloyd, yes. Pel, sini. 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 Pel. Pel. Sini. Pel. Sini. Besok dia mau di grooming guys. Yo, kasihan. Dia tuh biasanya kalau abis pulang dari grooming tuh dia tuh jadi sosok pribadi yang kalem. Ya, kalem ya? Kalem apa tertekan itu? Dia ini doggy tertampan, terimut yang pernah aku temuin guys. Sayang Cici dulu. Peluk Cici. Cici masih kangen. Diam. Dia kalau di grooming ngereak nggak? Aku nggak tahu karena aku nggak pernah lihat dia di grooming karena biasanya diantarin terus ditinggal gitu loh. Cini. Karena tuh dia tuh kayak udah berapa bulan gak ke grooming. Biasanya aku mandiin sendiri. Karena dia tuh terakhir kali ke grooming tuh dia tuh kayak jadi sosok yang pendiam gitu loh. Jadi aku kayak agak trust isu ya sama groomingnya. Tapi nanti besok mau di grooming lagi. Ya, Pepel. Kamu sayang Cici gak, Ci? Peluk Cici dulu. Ci emes. Emes ini. Aku nggak bisa bayangin tahu kalau misalnya Jasper tuh manusia. Sayang Cici dulu. Lihat Cici. Tadi tuh kan guys, aku tuh cuman mau nyari earphone aku di mobil kan. Terus dia tuh kayak langsung ngeheboh gitu loh. Dia kira tuh aku mau pergi, padahal aku cuman mau nyari earphone aku. Terus pas aku buka pintu mobil tuh dia tuh kayak langsung loncat ke dalam mobil. Si kocak dia nemenin aku nyari earphone. Ya, Pel. Ya. 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 Sebenarnya kalau misalnya pergi off air gitu, kalau nginep gitu yang aku pikirin tuh Jasper guys, kayak aduh kangen Jaspi kayak gitu. Jadi pokoknya setiap aku sebelum pergi kemanapun aku tuh kayak mempeluk-peluk Jaspi dulu. Dalam 100 juta tahun. Aku suka banget lagu itu, nggak mau tahu. Aku tuh
awal denger intronya tuh aku kayak udah kayak ih bagus ya lagunya kayak gitu. Terus aku suka karena tema lagunya tuh kayak space, meteor, bentar. Aku nggak ngerti tahu kayak Gen 12 tuh nggak jelas tau guys. Nih, kalau misalnya teman Gen 12 punya stiker lucu, pasti aku langsung save tahu kayak kocak gitu mereka. Oke, suka. Tapi ya, aku tuh ini balik ke earphone-nya. Jadi tuh sebenarnya kalau misalnya emang nggak ketemu, aku tuh kayak bakal kesel itu soalnya ini tuh yang beliin tuh papi aku guys. Kayak ini tuh yang beliin papi aku gitu, jadi kayak masa hilang sih. Nanti kalau misalnya ketemu papi aku bilang apa? Ke connect apa enggak? Jadi kayak gimana ya? Terus aku mikir kayak masa beli lagi, kayak gaje banget. Kayak menurut aku earphone tuh kayak satu aja tuh seumur hidup cukup. Ya seumur hidup nggak tuh. Nih, jadi kalian ini tuh aku dapat ini dari event Pokemon Indonesia's Journey. Aku hafal tau Pokemon Indonesia's Journey. Sebenarnya aku punya dua. Yang satu itu aku kasih ke mbak aku karena kata dia lucu. Terus nggak tahu dia gantung di mana. Gemai guys, cuma gemai. I love this. Terus kayak aku taruh di sini. Ini tuh jamnya tuh baterainya tuh udah berapa tahun kagak habis-habis tahu. Ini kan yang kalian biasanya cari. Kok dia kebuka gini sih belakangnya? Gak mau guys, HP-nya mau mati. Aku charge dulu deh, bentar. Tunggu si Daisy ini. Bye. Aku mau charge HP dulu. Hai. Yes. Kalian ada nggak sih guys yang paling nggak suka itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh jadi harus nunduk mukanya ke bawah kayak gitu, kayak nunduk ke bawah, kayak sakit tau palanya, nggak suka banget. Kayak kalau misalnya apa ya, ada barang jatuh kayak don't like it. Hal yang aku saksikan sekarang percintaan yang sangat aneh ini, story bagi diri. Sumpah aku tuh lagi suka lagu yang kayak Inseki, terus kayak Sugar Rush kayak gitu. SUGAR apa sih? SUGAR jump into what? Into a jump. Aduh apa sih? SUGAR jump into your racing car, say Sugar Rush. Yes.
Tapi aku juga suka banget sama lagu Junjo U19 karena kayak bagus. Terus aku tuh suka pas bagian interlude-nya yang dance yang pas interlude teng 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 teng. Terus kayak berasa kayak keren banget berasanya, tapi aku nggak tahu ya orang yang nonton aku liatnya gimana. Tapi kalau aku berasa keren banget pas interlude-nya nih. Percintaan yang sangat aneh ini histori ini kan yang kalian biasanya cari. Percintaan yang sangat aneh ini histori Aku tuh kapan itu mimpi tahu. Mimpi apa ya? Aku juga lupa. Pokoknya kayak aku tuh kadang tuh kayak suka mimpi tapi tuh berasanya nyata banget dan aneh gitu. Kalian pernah nggak sih pas kalian tidur tutup mata, sebenarnya kalian tuh masih sadar tapi tuh kalian udah ada mimpinya gitu loh. Terus pas kalian buka mata, terus habis itu kalian tutup mata lagi, terus nanti mimpinya kayak berlanjut gitu, kayak masih nyambung. Terus aku kayak pernah gitu. Jadi nih misalnya aku tidur kan, aku tutup mata, tapi tuh kayak udah ada mimpinya gitu loh. Terus aku bangun lagi kan, karena aku tahu itu tuh tadi aku udah mimpi. Terus aku tutup mata lagi, terus kayak gak lama tuh ada mimpinya lagi, tapi storynya tuh masih nyambung sama yang tadi. So weird. Kayak aneh banget tau. Jasmine, Cini. Nanti jadi kayak season 2 nya, bener. Aku kayaknya harus sikatin giginya dia deh. Biasa itu cara kerja alam bawah sadar. Waduh, keren nih. Ini apa sih, pelajaran psikologi ya? Kayaknya aku pengen jadi psikolog deh. Enggak. Reci pernah ketindihan gak pas tidur? Aku nggak tahu ya. Itu tuh apa namanya, ketindihan atau apa? Aku nggak tahu ya itu ketindihan atau apa. Tapi tuh kayak rasanya kaget. Tapi cuma pernah sekali itu sih, habis itu enggak. Kayaknya aku udah pernah cerita deh tentang itu kapan itu. Mimpi jatuh pernah nggak? Pernah banget, masa enggak? Kayak mimpi jatuh tuh kayak basic banget, kayak aku dari kecil dulu TK tuh kayak udah sering banget mimpi jatuh. Mimpi kamu pernah kejadian nggak? Sumpah pernah banget. Pernah banget tau. Ini nih, satu nih, aku ingat banget. Pokoknya pas latihan buat konser itu tuh aku kayak udah pernah mimpi gitu loh. Tapi kayaknya mimpinya tuh sebelum apa, sesudah masuk JKT ya. Tapi pokoknya pas latihan sebelum konser itu tuh aku tuh kayak pernah lihat itu di mimpi. Terus aku kayak, hah, ini bukannya pernah ya? Kayak gitu. Terus dulu juga pas aku, pokoknya sebelum aku masuk JKT,
aku tuh kayak pernah mimpi aku sama orang gitu, terus kayak pokoknya gitu. Terus pas itu aku pas tuh datang ke teater terus kayak berasa langsung deng, kayak ini kayaknya pernah deh di mimpi kayak gitu, kayak udah ke spoiler gitu loh. Tapi aku nggak tahu sih atau cuman feeling, tapi aku sering tau kayak gitu, nggak tahu. Bye. Oh, kira aku doang, ternyata kalian juga pernah. Oke, thanks. Jadi aku berharap semoga mimpi aku yang emang bagus banget itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Hal yang sedang aku saksikan sekarang, percintaan yang sangat aneh ini. Kamu biasanya request mimpi nggak sebelum tidur? Jujur nggak, karena kayak mimpi tuh kadang tuh random gitu loh guys, kayak ya udah gitu. Apa ya? Oh, kapan itu masa aku mimpi aku bawain Ima Para guys. Kocak. Amin. Ini kalian tahu shifting gak sih? Bentar, apa ya itu ya? Aku dulu tuh pernah dengar kayak kita tidur, tapi tuh kita kayak lucid dream. Jadi tuh kayak ada skripnya gitu loh, kayak misalnya ke dunia Harry Potter gitu ya, misal. Terus nanti pas kalian shift itu tuh kayak kalian tuh bisa di dunianya mereka gitu. Aku nggak tahu sih itu beneran apa bohong, karena aku pas lihat di YouTube gitu kayak ada orang yang ngasih tutorial kayak shifting gitu. Tapi katanya biasanya kalau habis shift gitu tuh kayak capek gitu. Katanya ada yang pernah kayak seminggu dia tuh shift sampai 4 kali terus habis itu demam gitu. Aku nggak tahu sebenarnya itu apa, mimpi sadar. Terus katanya tuh kalau mau balik ke ini kayak hai yang asli gini, katanya tuh ada salah satu kata kunci. Kayak misalnya kalian pengen pas kalian mimpi terus kalian balik lagi ke realita, kalian bilang JSP gitu. Jadi inget-inget aja kalau misalnya kalian udah situationnya di mimpi shifting itu buruk, kalian bilang JSP. Terus nanti kalian bakal balik ke kayak hai ini real life ini gitu. Tapi aku nggak tahu ya itu tuh beneran kita tuh itu bisa asli apa enggak. Jujur aku kayak agak-agak nggak percaya gitu loh, itu kayak pasti cuman mimpi biasa doang gak sih? Aku nggak tahu, karena jujur aku kayak belum pernah merasakan shifting itu. Cuman dulu tuh aku pas SD karena aku segila itu sama Harry Potter, aku tuh kayak sempet mau nyoba. Kayak aku tuh kayak udah tiduran. Ini tuh ada salah satu metode itu apa ya aku lupa. Pokoknya kita ngitung domba 1 sampai 100, abis itu kalian tuh kayak bayangin kalau kalian tuh lagi ada di dalam kereta Hogwarts Express, terus kayak ngelihat pemandangan wow kayak gitu kan. Tapi tetap gak bisa itu shifting, sumpah. Nah iya, ini maksud aku yang shifting ini tuh kayak kita tuh bisa ngendaliin mimpi gitu loh. Jadi kayak kita tuh maunya gimana, terus nanti tuh kayak kita tuh bisa mengucapkan apa yang kita ingin ucapkan, terus kita tuh kayak bisa ngatur semuanya gitu. Aku dulu pengen banget mimpi I was a Death Eaters, apa sih? Terus pokoknya aku pengen banget mimpi aku jadi siswi Hogwarts kayak gitu.
Terus kayak ternyata nggak bisa guys, nggak bisa sumpah. Nih kata kakaknya, dia nyoba dari SD sampai lulus kuliah nggak bisa-bisa. Ya kan, aku tuh dulu pas SD juga udah nyoba. Aku kayak setiap malam ya, aku kayak udah 1, 2, 3 gitu kan. Sumpah aku tuh ngitungnya tuh kayak passionate banget tau guys. Kayak aku tuh kayak bener-bener mengosongkan pikiran. Terus aku tiduran di kasur kan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya kayak ada sesuatu hal yang nge-distract tuh kayak nggak bisa kayak ngulang lagi gitu. Makanya aku kadang sebel kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 ada Kak Diandra. Makasih banyak Kak Diandra buat gift-nya. Yeay, makasih banyak ya Kak. Yang ke-9 ada Kak Ipan siang nih. Makasih ya Kak Ipan buat gift-nya. Yang ke-8 ada Kak Ataya Zaidan Yusuf. Makasih banyak Kak Ataya Zaidan Yusuf buat gift-nya. Yang ke-7 ada Kak Danendra. Makasih banyak Kak Danendra buat gift-nya ya. Yang ke-6 ada Kak Afi. Makasih banyak Kak Afi buat gift-nya. Yang ke-5 ada Kak Fadil aka Kak Fonfon. Makasih Kak Fadil buat gift-nya, mantap. Yang ke-4 dari Kak Jody Maulana. Makasih Kak Jody buat gift-nya. Yang ke-3 ada Kak Dika Lakso. Makasih Kak Dika Lakso buat gift-nya ya. Yang kedua ada Kak Ilham Sabirin. Makasih banyak Kak Ilham Sabirin buat gift-nya. Yang pertama ada Kak Atala. Yeay, makasih banyak Kak Atala buat gift-nya. Makasih banyak Kak. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton aku ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya semuanya. See you next time. Kapan ya? Makasih ya. Makasih ya semuanya. Hari Senin sudah berlalu. Bye hari Senin. Ini udah jam 11 ya. Makanya kalian habis ini beristirahat. Oke? Makasih ya semuanya. See you next time. Bye bye.